Itu adalah persoalan yang kompleks yang kita tidak mengerti. Yang jelas niat kita ingin berbuat sesuatu, kita masih lebih beruntung lah berada di sini. Walau bertujuan sama, namun dua acara untuk Ambon yang diadakan dalam waktu berdekatan ini memang memiliki tujuan yang berbeda. Acara pada tanggal 15 Januari lebih menekankan pada tali persaudaraan bagi masyarakat Ambon. Kita hanya mau menghimbau dengan apa adanya yang kita punya. Halo, selamat sore pemirsa. Kini saatnya Anda bergabung bersama saya Ade Herlina dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang syarat dengan informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti. Dan siapkan waktu Anda dalam rentang 30 menit ke depan untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, tragedi di Ambon yang memakan korban ratusan jiwa menggugah hati sejumlah artis untuk memberikan sumbangan. 2 hari berturut-turut, para artis menggelar acara pencarian dana untuk masyarakat Ambon. Ada pula berita dari sutradara Garin Nugroho yang saat ini tengah melakukan kampanye untuk filmnya Puisi Tak Terkuburkan. Kabarnya untuk kampanye film terbarunya itu, Garin harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari biaya produksi filmnya. Di bagian lain ikuti pula pengakuan dari artis yang tengah naik daun, Ratna Listi, tentang statusnya yang janda beranak 1. Dan jangan lewatkan pula sejumlah berita singkat dari dunia selebriti dalam agenda selebriti. Dan komentar sejumlah artis di bulan Radio SK tentang bangkrutnya radio humor itu yang akan mengakhiri jumpa kita sore ini. Pemirsa, tampaknya kerusuhan di Ambon hingga saat ini belum juga berakhir. Di awal tahun 2000 ini, Maluku kembali dilanda kerusuhan dan mengakibatkan ratusan orang menjadi korban. Peristiwa ini menyentuh hati nurani sejumlah artis. Dan kemudian mereka menggelar beberapa acara untuk mencarikan dana bantuan untuk Ambon. Pemirsa, dalam waktu berdekatan, sejumlah artis menggelar 2 acara yang menunjukkan keprihatinannya terhadap tragedi di Ambon. Yang pertama, 15 Januari lalu, artis asal Ambon membuat pagelaran Kembali Bersatu Kita Bangun Maluku yang disiarkan oleh 5 stasiun TV. Berikutnya tanggal 17 Januari di Gedung Wisma Antara, sejumlah artis tampil menyanyi dan melelang lukisan yang kemudian hasil disumbangkan ke Ambon. Ya, kebetulan suamiku masih ada darah Ambonnya dari Pulau O gitu. Lalu apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan dengan karya nyata lah gitu. Sebagai penyanyi atau sebagai orang yang bisa melakukan sesuatu yang diperlukan tenaga apa ya, selama kita sehat ya insya Allah. Banyak orang di sekeliling kita itu kebetulan emang orang-orang Ambon, orang-orang Maluku gitu. Jadi ya kita ngerasa bahwa kita udah deket dengan beberapa dari mereka gitu. Kenapa kita nggak ikut bantu mereka untuk acara seperti ini gitu? Kita dulu pernah ke Maluku, kita nyanyi di sana ya sama orang-orang Ambon dan kita tuh sangat sangat mengagumi dan sangat dilayani kitanya sama-sama orang-orang Ambon. Itu adalah persoalan yang kompleks yang kita tidak mengerti. Yang jelas niat kita ingin berbuat sesuatu, kita masih lebih beruntung lah berada di sini. Walau bertujuan sama, namun 2 acara untuk Ambon yang diadakan dalam waktu berdekatan ini memang memiliki tujuan yang berbeda. Acara pada tanggal 15 Januari lebih menekankan pada tali persaudaraan bagi masyarakat Ambon. Kita hanya mau menghimbau dengan apa adanya yang kita punya, talenta, dengan bernyanyi, dengan kidung-kidung yang indah, mungkin latar belakang kidung-kidung rohani baik Muslim dan Kristen, agar supaya kita sadar bahwa kita ini sebenarnya manusia tidak ada apa-apanya. Semua ini dunia kita dititipkan. Bagi mereka yang melihat dan menonton ataupun mereka yang mendengar atau membaca lewat media cetak ataupun menonton lewat media televisi ataupun mendengar gaungnya, paling tidak diceritakan oleh teman yang menonton acara ini atau membaca atau mendengar acara ini bahwa faktanya adalah kita bersaudara, ya. Tidak sepatutnya sengketa ini sampai sedemikian besar sampai memakan korban sedemikian banyak gitu. Acara ini diperuntukkan untuk memberitahukan buat saudara-saudara kita di Maluku sana bahwa sebenarnya hal yang terjadi di sana itu adalah orang-orang yang tidak mau orang-orang Maluku itu menjadi bersatu gitu. Dan saya senang banget ini acara ini dihadiri oleh Pak Presiden dan Ibu Wakil Presiden juga gitu ya. Jadi di sana kita menunjukkan bahwa sebenarnya persatuan itu adalah hal yang utama di mana kita
menjalankan berada di dalam negara ini gitu loh. Dan karena perbedaan itu kita menjadi kuat gitu loh. Sementara acara yang dikomandani oleh Dwiki dan Ikang Fauji lebih bertujuan menggalang pencarian dana untuk masyarakat Ambon. Bagian dari komitmen kita untuk membantu dari program-program amal ini yaitu sandang, pangan, sarana, dan kesehatan. Nah, yang untuk bagian kesehatannya kita berikan kepada Mercy. Gitu. Ini mungkin setelah tanggal 21 ini di antara kita ada yang pergi ke Ambon. Itu loh. Jadi ya kita percayakan siapa aja yang ditunjuk ya untuk menyerahkan sendiri ke sana gitu loh. Karena ini niatan tulus aja sih. Peristiwa yang menimpa masyarakat Ambon memang menyedihkan seluruh bangsa Indonesia. Berbagai usaha dilakukan agar penduduk Pulau Maluku ini dapat damai seperti sedia kala. Selain berpartisipasi dalam acara ini, usaha lain apa yang dilakukan para artis ini untuk membantu Ambon? Di antaranya saya mencoba ya menggali, membuat lagu-lagu yang bertema penghibauan yang mempunyai spot langsung kepada hal yang terjadi di Maluku sekarang. Karena saya dalam bidang saya seni musik gitu ya, ya ini hal yang paling. Tapi selain itu juga saya ya material moral pun saya bisa apa yang mampu saya berikan bantuan itu pun. Dan jujur aja saya nggak mau memperbedakan siapapun dia gitu loh, dari golongan agama apapun. Ya selama teman-teman saya bisa merangkul mereka, selama saya bisa berbuat yang terbaik buat mereka, ya saya lakukan gitu loh. Lalu apa yang dirasakan oleh para artis yang berasal dari Maluku melihat kemelut di daerah kelahirannya? Jujur aja saya sedih sekali gitu loh, walaupun saya besarnya di Jakarta gitu ya. Tapi saya sebagai anak negeri, ya saya merasa bukan ada yang hilang, tapi sudah merupakan satu hal yang udah mendalam sekali gitu, dan akhirnya bisa berpengaruh pada generasi yang akan datang gitu loh. Menyedihkan kalau memang ada kata-kata atau ungkapan hati yang paling rendah daripada menyedihkan, itulah kira-kira yang saya rasakan sekarang. Karena kita tahu, apalagi saya sebagai seorang artis Maluku yang selalu hembuskan Ambon Manise, ya, pasir putih, lautan biru, gunung Tanjung, serba Manise. Dan kalau kita berbicara tentang Manise, selalu orang kaitkan dengan Ambon, ya, atau Maluku seutuhnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Namun saya percaya pada suatu saat, tidak lama lagi, Ambon akan kembali Manise. Pemirsa, nama sutradara yang satu ini tentunya tidak asing lagi di dunia sinematek Indonesia. Dialah Garin Nugroho. Di balik karya-karyanya yang selalu menjadi perbincangan para pengamat perfilman, Garin juga dikenal sebagai sutradara dengan biaya produksi tertinggi. Dan kali ini lewat filmnya Puisi Tak Terkuburkan, Garin dikabarkan menghabiskan biaya promosi 2 kali lipat dari biaya produksi film itu sendiri. Pemirsa, dunia film bagi Garin Nugroho merupakan nafas kehidupannya. Meski dunia film Indonesia saat ini tengah jatuh, namun Garin tidak pernah kehilangan semangat untuk terus memproduksi film. Sutradara lulusan Universitas Gadjah Mada ini memang dapat membuktikan kekerasan hatinya untuk eksis di dunia film di saat keruntuhan dunia perfilman Indonesia tidaklah sia-sia. Film garapannya selalu diperbincangkan banyak orang. Filmnya Daun di Atas Bantal mendapat penghargaan dari Festival Film Asia di Taipei 98 lalu. Dan kini Garin kembali memproduksi film Puisi Tak Terkuburkan yang diangkat dari kisah nyata yang dialami seorang demonstran muda, Ibrahim Kadir, yang dipenjara pada zaman kekejaman PKI. Yang menarik dari film Garin kali ini bukan saja penggarapan khas Garin, tetapi juga semangat Garin dalam menunjukkan kampanye untuk filmnya kali ini. Inilah terobosan baru dalam dekade perfilman Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Sebagai suatu kampanye hak asasi manusia, Anda akan lihat nanti di TV tadi iklan-iklannya, Anda akan lihat ada diskusi-diskusi di berbagai daerah, dari mulai Bali, Pontianak, Makassar, tentang bagaimana kita melakukan tanggapan kreatif terhadap masalah-masalah sekarang gitu. Menurut Garin, inilah film paling istimewa yang pernah digarapnya. Film Puisi Tak Terkuburkan ini diselesaikan dalam satu lokasi syuting selama 6 hari. Secara teknis pun, Garin melakukan sebuah inovasi baru dengan mempergunakan kamera video yang kemudian ditransfer ke film 35. Warna gambar pun dicocokkan Garin pada masa peristiwa terjadi dengan menggunakan gambar hitam putih menjadi berwarna. Untuk produksi film ini, Garin menghabiskan dana senilai 1,5 miliar rupiah.
Sementara untuk kampanye filmnya Garin menghabiskan dana 2,5 kali lipat dari biaya produksinya. Biasa sekali di Hollywood biaya kampanye 10 kali lebih besar. Saya paling 2 kali lebih besar dari biaya produksi. Jadi itu biasa sekali. Di negara-negara maju biaya kampanye itu sampai 10 kali lipat dari biaya produksi. Film saya disubsidi oleh berbagai lembaga donor nasional maupun internasional. Dan lebih mementingkan nilai-nilai komunikasi untuk kita menciptakan suatu masyarakat yang bebas menafsir kembali berbagai aspek berbangsa tanpa melakukan kekerasan. Nilai-nilai itu, kalau nilai-nilai itu tersebar entah di dalam wilayah kecil atau wilayah besar, itulah yang utama. Masalah besarnya dana yang dikeluarkan untuk film ini tidak menjadi persoalan bagi Garin Nugroho. Sutradara yang dijuluki sinias perfilman Indonesia ini tidak pernah mengukur kesuksesan film garapannya dari berapa banyak biaya yang dikeluarkannya. Tidak, ini sebuah film dengan karya khusus ya. Film-film seni memerlukan suatu pemasaran tersendiri karena dia dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Saya sangat sadar film-film saya punya penonton terbatas, punya keunikan sendiri. Jadi bagi mereka yang ingin mengalami keunikan tersendiri, petualangan tersendiri, imajinasi tersendiri yang menonton film saya. Garin mengukur sukses film yang dibuatnya berdasarkan sejauh apa masyarakat dapat menafsirkan film-film karyanya. Dan menurutnya tidak ada film yang dibuatnya selama ini yang tidak menuai keuntungan. Pasti balik modal, kecuali yang tidak diedarkan ya.